Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih Pak kehadirannya Pak. Jadi Bapak yang memulai tahun 2020 bulan Juni masih COVID. Kita groundbreaking dan alhamdulillah sebelum Oktober 2024 masa priorisasi kedua berakhir kita resmikan Pak. Karena itu kita berikan aplaus kepada kita semua, khusus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ini Menko saya ini Pak Luhut Binsar Panjaitan, makasih Pak Menko. Para menteri yang sempat hadir ada Pak Menteri Perindustrian, Menteri SDM, Perhubungan dan Pak Wamen. Yang saya hormati Direktur Utama daripada Kawasan Industri Terpadu KITB Batang, Bapak Ngurah Irawan, Pak Gubernur, Bupati, Forkopimda, khusus yang saya muliakan Bapak tokoh kita, Kiai Pak Habib Lutfi, saya mohon maaf. Bahaya nih kalau kita sebut nama-nama salah, bisa celaka kita. Sudah pakai songko soalnya. Dan seluruh Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Bapak Presiden izinkan saya untuk melaporkan terkait dengan peresmian kawasan industri Batang. Ini perjalanan panjang, tepatnya pada bulan November 2019. Saya masih ingat waktu itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk mencari lokasi kawasan industri. Waktu itu kita dapat di Brebes. Di Brebes pertamanya Pak Menteri Perindustrian ya, bukan di Batang. Tapi setelah kita cek Pak, Brebes itu 2,5 meter lebih rendah dari permukaan jalan dan itu eks tambak udang. Dan itu kedalamannya 3 meter. Jadi kalau kita reklamasi itu sampai priorisasi selesai pun kita belum selesai reklamasi. Karena kuarinya kurang lebih sekitar 35 kilo. Dan saya sendiri turun jalan kaki naik motor. Kemudian Bapak Presiden memerintah kepada kami carikan alternatif. Alhamdulillah waktu itu kami datang ke Batang Pak. Ini kawasan ini punya PTP. Waktu itu bupatinya Pak Wihaji. Pak Wihaji ada nggak ya? Oh ya, ini pelaku sejarahnya ada Pak Bupati Wihaji yang demisioner. Beliau yang meyakinkan kami di sini Pak. Lokasinya. Areal ini adalah areal tebu karet. Dan ini dulunya antara percaya dan tidak percaya Pak bahwa ini akan menjadi kawasan industri. Tapi waktu itu karena arahan Bapak harus segera kita mencarikan alternatif untuk bagaimana relokasi daripada industri-industri yang hengkang dari China itu bisa masuk ke Indonesia. Karena waktu itu belum ada sama sekali yang masuk ke Indonesia. Alhamdulillah Pak Presiden sekarang kemudian kita putuskan bikin di sini dengan berbagai macam dinamika. Saya ingat juga Pak, ini kawasan industri satu-satunya yang tidak punya master plan di awal Pak. Ini cuma keberanian saja ini. Jadi jujur 450 hektar tahap pertama Pak, master plan-nya kita pakai intuisi. Jadi tidak semua yang dirumuskan bagus-bagus oleh konsultan asing itu juga hasilnya bagus Pak. Buktinya ada yang pakai intuisi juga alhamdulillah hasilnya seperti kita lihat seperti hari ini. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa KITB Batang ini sekarang yang sudah masuk Pak 18 perusahaan. Dan kita targetkan lapangan pekerjaan sampai dengan selesai. Ini kita perkirakan paling lama 10 tahun sudah harus penuh. Itu kurang lebih sekitar 250.000 tenaga kerja. Dan sekarang dari 18 perusahaan ini sudah masuk kurang lebih sekitar lapangan pekerjaan 19.000. Dengan total investasi 14 triliun lebih. Nah terkait dengan perizinan ini semuanya lewat OSS dan
kerjasama daripada KITB Batang, Pak Direkturnya ini paten sekali. Ini mungkin karena orang Bali Pak, jadi seninya bagus. Sering melakukan koordinasi dengan kita dan kita melakukan pelayanan secara baik. Yang terakhir Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa di lokasi ini juga akan dilakukan pembangunan katoda daripada ekosistem baterai mobil dari LG Group yang akan dibangun bulan September karena sudah selesai FS-nya di Agustus, dan untuk katodanya akan dibangun di sini. Jadi kalau untuk baterai sel LG Bapak, itu prekursor smelternya itu ada di Maluku Utara, katodanya ada di Batang, kemudian baterai selnya ada di Kerawang. Jadi jangan semua di Maluku, nanti pemerataannya tidak pas. Terkait dengan kawasan industri ini juga kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa ini gabungan antara teknologi tinggi, high teknologi dengan padat karya dan UMKM. Jadi ada beberapa industri kita yang seperti sepatu yang tadi, kemudian alas kaki, kemudian di sini kawasan untuk membangun teknologi tinggi. Ada juga UMKM-nya Pak. Itu dimiliki oleh Pemda Batang atas dasar inisiasi dari mantan Bupati Kabupaten Batang Pak Wihaji. Bapak Presiden, saya pikir hanya ini yang perlu kami laporkan. Insya Allah ini akan tetap berjalan dengan baik. Dan satu aja tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden, hanya kurang satu aja Pak, pelabuhan kita. Jadi pelabuhan itu Pelindo sudah tender, tapi pemecah ombaknya sama alurnya saja. Tapi nanti Bapak Presiden akan memberikan oleh-oleh kepada seluruh investor yang ada di dalam ruangan ini dan khususnya kepada pengelola KITB Batang. Saya yakin kalau Bapak Presiden sudah datang, maka seluruh pelabuhan akan selesai juga. Saya pikir hanya itu perlu kami sampaikan. Kawasan industri ini Bapak Presiden pasti paling terbaik dibanding kawasan industri lain. Tanahnya murah, ada rel kereta api di dalam, ada pelabuhan, ada jalan tol. Sekalipun di awal-awal kita paksa-paksa Pak. Terima kasih kepada Pak Arifin, abang saya yang sudah memberikan gas $6. Karena KCC itu terjadi karena Pak Arifin tekan-tekan PGN. Jadi kadang-kadang kita ini juga seperti orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain. Karena di antara kami sudah oke, di bawah-bawah ini kadang-kadang nggak jalan. Tapi berkat bantuan Pak Arifin, semuanya untuk gas di sini $6 udah clear. Demikian yang perlu kami laporkan. Terima kasih, kalau lebihnya mohon maaf. Kami berharap Bapak Presiden bisa meresmikan kawasan industri Batang pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.